Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu tanggal 26 Oktober, judulnya Kesalahan Orang Kanaan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yosua 23 ayat 10. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu, seperti yang dijanjikannya kepadamu. Amin. Dalam Kejadian 15 ayat 16, Imamat 18 ayat 24-30, Ulangan 18 ayat 9-14, dan Esra 9 ayat 11, dikatakan dalam ayat-ayat ini kepada kita tentang rencana Allah yang lebih besar dalam memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Kita perlu melihat lebih jauh dari kitab Yosua untuk memahami sepenuhnya apa yang dimaksud dengan kejahatan bangsa-bangsa yang mendiami Kanaan. Praktek-praktek menjijikkan bangsa-bangsa ini dalam hal pengorbanan anak, ramalan, sihir, tenung, nujum, dan spiritisme memberikan petunjuk kepada kita. Ditulis dalam Ulangan 18 ayat 9-12. Penemuan teks-teks Ugarit kuno dari ras Syamra memberikan lebih banyak wawasan tentang agama dan masyarakat Kanaan, dan teks-teks tersebut menunjukkan bahwa kecaman terhadap budaya ini tidak hanya dapat dimengerti, namun menurut standar moral Perjanjian Lama juga dapat dibenarkan. Agama Kanaan didasarkan pada kepercayaan bahwa fenomena alam yang menjamin kesuburan dikendalikan oleh hubungan seksual antara para dewa dan dewi. Oleh karena itu, mereka membayangkan aktivitas seksual para dewa dalam hal perilaku seksual mereka sendiri dan terlibat dalam praktek seksual ritual untuk menghasut para dewa dan dewi untuk melakukan hal yang sama. Konsep ini menghasilkan institusi prostitusi suci yang melibatkan pelacur bakti pria dan wanita yang terlibat dalam ritual seksual. Sekali lagi, sebagai bagian dari praktek keagamaan mereka sendiri. Sebuah bangsa tidak dapat bangkit dengan moral yang lebih tinggi dari dewa-dewi yang disembah oleh rakyatnya. Sebagai hasil dari pemahaman seperti itu tentang dewa-dewi mereka, tidak heran jika praktek-praktek keagamaan orang Kanaan mencakup pengorbanan anak yang secara khusus ditentang dalam Alkitab. Bukti arkeologis menegaskan bahwa penduduk Kanaan secara teratur mengorbankan anak-anak sulung mereka kepada para dewa yang sebenarnya adalah setan yang mereka sembah. Kerangka-kerangka kecil yang ditemukan dihancurkan ke dalam guci-guci besar dengan prasasti Nasar menjadi bukti betapa merosotnya agama mereka dan apa artinya bagi banyak anak-anak mereka. Jadi, pemusnahan bangsa Kanaan bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Sesuatu yang muncul setelah keputusan Allah untuk memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Penduduk Kanaan diberikan masa percobaan, sebuah masa belas kasihan tambahan di mana mereka memiliki kesempatan untuk menemukan Tuhan dan karakternya melalui kesaksian para bapa leluhur yang hidup di antara mereka. Mereka memiliki kesempatan itu, tetapi ternyata mereka menyia-nyiakannya dan terus melakukan perbuatan-perbuatan mereka yang mengerikan sampai akhirnya Tuhan menghentikan mereka.
Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Yosua 10 ayat 42. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan, Allah Israel. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Yosua pasal 6. Tuhan memberkati kita semua.